Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Istiqlal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para asatid, para alim ulama, para hujjaj dan segenap kepengurusan Masjid Istiqlal, tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Wabil khusus Imam Besar Masjid Istiqlal Pak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA dan narasumber kajian tetap membahas kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam Abi Zakaria Yahya bin Syarafin Nawawi, itu Al-Karam Kiai Abu Hurairah Abdus Salam LCMA. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini pada tanggal 2 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah. Usai sholat zuhur ini kita masih dapat melanjutkan kegiatan kita dengan niatan i'tikaf dan thalabul ilmi. Kita akan membahas bersama lanjutan bab al-ikhlas wa ihdarun niyah fi jamil amal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khufiyah. Waktu kita 30 menit ke depan diawali dengan penyampaian materi dan sisa waktu bila ada pertanyaan dari jamaah maupun pemirsa channel YouTube Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada dapat disampaikan melalui chat YouTube dan nanti akan kita bahas pada kesempatan kajian berikutnya. Marilah kita buka pertemuan ini dengan membaca Ummil Quran ala hadhihi niyah wa likunyatin salihah wa ila hadratin nabil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada pertemuan yang lalu kita sempat membahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyatun dan selanjutnya. Marilah kita lanjutkan kajian kita bersama guru kita kepada Mukarram Kiai Haji Abu Hurairah Abdus Salam LCMA. Waktu dan kesempatan kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil wahidil ahad Al-Fardus Samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-athhar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada siang hari ini tanggal berapa Pak Mul? 20? Ya. 2 Februari 2021 bertepatan dengan 20 Jumadal Akhirah. Ini sering keliru karena di Indonesia biasa disebut dengan Jumadi. Padahal dalam bahasa Arab yang benar adalah Jumada, musim kering. Setelah sebelumnya musim semi, Rabi'ul Awwal itu musim semi. Kemudian Rabi'ul Akhir itu di akhir dari musim semi, di mana daun-daun sudah mulai berguguran. Kemudian masuk ke Jumadal Ula.
itu musim kering. Di dalam bahasa Arab, Jumada itu kering, bukan Jumadi. Kalau Jumadi di Indonesia biasanya disebut dengan nama orang, itu orangnya. Jadi kalau ada orang yang sangat susah untuk senyum, cemberut, itu Jumadi. Dalam bahasa Arab, kering dia. Tanpa terasa berarti kita sudah tinggal 69 hari lagi kurang lebih memasuki bulan suci Ramadan. Rasa-rasanya baru kemarin kita melaksanakan puasa Ramadan dalam situasi pandemi. Mudah-mudahan nanti Ramadan tahun ini pandemi sudah hilang, khususnya di negeri kita, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik. Baik Bapak Ibu, jamaah Masjid Istiqlal yang hadir di Masjid Istiqlal maupun yang mengikuti kajian kitab Riyadhus Shalihin ini melalui channel YouTube Masjid Istiqlal. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mulai membahas hadis yang ketiga, yaitu hadis yang juga diriwayatkan oleh Aisyah binti Abi Bakar Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Nah, hari ini kita usahakan agar hadis ketiga ini bisa tuntas kita bahas. Karena seperti yang saya katakan bahwasanya kajian kitab Riyadhus Shalihin yang kita adakan di Masjid Istiqlal ini, metode yang kita pakai adalah metode tahlili. Jadi tidak hanya sekedar membaca hadis lalu mengartikannya, kemudian menggarisbawahi poin-poin yang ada di hadis tersebut. Tidak seperti itu, tetapi kita bahas dari segi bahasa, kemudian rawi dan sanadnya pun kita uraikan, kita perkenalkan, kita kaji, lalu kemudian pesan yang terkandung dalam hadis itu kita berusaha untuk mengungkapkannya. Jadi tidak hanya kajian hadis kitab Riyadhus Shalihin ini tidak hanya membaca hadis lalu menerjemahkannya, kemudian kita tidak bisa tangkap maksud daripada hadis tersebut. Baik, saya bacakan hadis yang ketiga, masih dalam bab yang pertama, bab Al-Ikhlas. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyyah. Wa idza stunfirtum famfiru, muttafaqun alaih. Jadi hadis ini, hadis yang ketiga ini diambil dari kitab hadis Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis ini masih diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah binti Abi Bakar, seperti pada hadis yang kedua. Kita sudah membahas, menjelaskan profil
Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan kita juga sudah membahas pada pertemuan yang lalu. Silahkan kalau ingin mengetahui lebih dalam tentang Aisyah ini pada pertemuan kita sebelumnya. Yang jelas salah satu hikmah kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi Aisyah adalah bahwasanya hikmah tasyri'nya itu, hikmah tasyri'iyah, bahwasanya Aisyah ini diharapkan sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau akan meriwayatkan atau beliau akan menjadi sumber bagi ulama-ulama yang akan membahas tentang kehidupan Rasulullah SAW, terutamanya dalam masalah rumah tangga. Karena seandainya kita ini ditakdirkan hidup di zaman Rasulullah dan menjadi sahabat Rasulullah, kita paling hanya bisa menyaksikan perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, ucapannya itu di luar rumahnya. Karena kita tidak bisa masuk ke dalam rumahnya menyaksikan Rasulullah bagaimana bergaul dengan istri-istrinya, dengan anak-anaknya. Nah, siapa yang bisa menjelaskan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah keluarganya? Itulah istri-istri beliau, terutama Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, yang memang diberikan keistimewaan, cekatan, cepat menanggapi bila ada sesuatu, dan beberapa kelebihan beliau. Kemudian matan hadis ini itu dimulai daripada kalimat la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah lagi setelah fathi. Maksudnya di sini al-fath yaitu penaklukan kota suci Makkah, Fathu Makkah. Di dalam surah Al-Quran, surah Al-Fatah sudah dijelaskan Fatham Mubina, ya. Dijelaskan bagaimana penaklukan kota suci Makkah itu. Jadi walaupun di sini tidak disebutkan Makkahnya, tetapi yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Jadi tidak ada lagi hijrah setelah Fatah, setelah penaklukan kota suci Makkah. Walakin jihadun waniyah, yang ada adalah jihad dan niat. Wa idzastumfirtum fanfiru. Jika kalian diperintahkan untuk berangkat berjihad, maka segeralah berangkat. Hadis muttafaqun alaih. Baik. La hijrata ba'dal fathi. Di sini dimulai dengan huruf la. Pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan secara singkat bahwasanya huruf la ini mengandung 3 makna. Ya. Bisa la berarti larangan, nahi,
bisa la berarti nafi, meniadakan, menafikan. Bisa la berarti naqs, mengurangi. Nah, di sini setelah huruf la ini, yaitu kalimatnya di fathah, la hijrata, tidak ada hijrah lagi. Kalau kalimat setelah la itu fathah, maka la di sini menunjukkan la nafi, la yang fungsinya bukan melarang, tetapi meniadakan. Jadi tidak dilarang untuk hijrah. Silahkan kalau mau hijrah, tetapi pahalanya tidak ada dan tidak ada gunanya. Kalau hijrah itu dilakukan setelah penaklukan kota Mekah. Kenapa? Karena kota suci Mekah sudah menjadi Darul Islam. Kafir Quraisy sudah keluar, yang tinggal semua menjadi umat Islam. Di Ka'bah, patung-patung yang jumlahnya ratusan bahkan ribuan sudah disingkirkan. Sudah menjadi masjid tempat sujud. Bahkan pahala sholat di Masjidil Haram, di Ka'bah itu 100.000 satu kali sholat. Jadi tidak ada lagi gunanya hijrah, karena Makkah itu sudah menjadi Darul Islam. Nah, ini dari segi bahasa, la, kemudian setelah la ini hurufnya di fathah, hijrata, la hijrata, tidak ada lagi hijrah, maka la di sini menunjukkan la an-nafi. Kalau la an-nahi itu larangan, beda. Seperti la taktub, huruf setelah la ini sukun, maka itu menunjukkan la, larangan, nahi. La tas'al, jangan bertanya. La tusafir, jangan pergi, jangan bepergian. La tanam, jangan tidur. Ya. La tai'as, apa itu? Jangan berputus asa. Itu menunjukkan la an-nahi. Kalau la nafi ini huruf setelah la ini di fathah, seperti la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Jadi la di situ menunjukkan la nafi, tidak dilarang, tetapi nafi, berkurang. Kalau berkurang pahalanya berarti hukumnya bisa makruh. Kemudian la yang ketiga adalah la naqs. Nah, di sini di kalimat la hijrata, la di sini bisa berarti la nafi, juga bisa berarti la yang bermakna naqas, ya, menafikan pahala hijrah. Kemudian karena dia tidak dapat pahala hijrah, berarti dia ada yang kurang, ada yang naqas apabila dia tetap melakukan hijrah. Kemudian ba'dal fathi, al-fath di sini menggunakan alif lam. Yang dimaksud adalah
Fathi Makkah. Jelas. Jadi alif lam itu bisa menunjukkan dua hal. Alif lam bisa menunjukkan ta'rif, lit-ta'rif, bisa juga menunjukkan al-istighraq. Jadi kalau dikatakan la hijrata ba'dal fathi, kalau alif lam di sini menunjukkan ta'rif, berarti yang dimaksud adalah Fathu Makkah. Tetapi alif lam di sini bisa juga mengandung al-istighraq. Maknanya itu umum. Ya. Jadi bukan hanya yang dimaksud itu kota Mekah, tetapi bisa bersifat umum. Misal kita tinggal di satu daerah, satu komplek yang tadinya kita susah melaksanakan ibadah, susah mendapatkan sekolah yang sesuai dengan syariat agama kita, susah mendapatkan tetangga, teman untuk bergaul yang bisa mengingatkan kita, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Setelah adanya kita di situ dan kita sedikit demi sedikit bisa merubah lingkungan kita, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi di Mekah, yang hanya dimulai oleh 4 orang, kemudian bertambah menjadi 40 orang. Tadinya hanya beribadah secara diam-diam, sembunyi-sembunyi, kemudian setelah itu berani untuk terang-terangan. Kalau itu kita bisa dilakukan di tempat, di lingkungan kita, dan setelah itu lingkungan kita menjadi baik, ya, masjid buka, bisa kita melaksanakan ibadah kapan saja, sekolah-sekolah yang Islami yang sesuai dengan syariat sudah tersedia, untuk apa lagi kita hijrah ke tempat lain? Nah, ini maksudnya di sini lam, alif lam lid istighraq. Seperti dalam kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Al yang ada di situ adalah alif lam ta'rif dan alif lam lil istighraq. Makanya di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan segala puji, ya, segala puji hanya lillah, milik Allah Subhanahu wa taala. Umum maknanya. Jadi alhamdulillah itu bukan hanya pada saat kita mendapatkan nikmat, pada saat kita diberi kesenangan, tetapi alhamdulillah itu diucapkan umum, kapan saja dan di mana saja. Itu saya rasa yang poin-poin yang bisa kita bahas pada pertemuan kajian kitab Riyadhus Shalihin hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Kalau seandainya ada pertanyaan, kami persilahkan dan saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bahasan pada siang hari ini, mengupas kembali hadis la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun, di mana la bagaimana disampaikan oleh guru kita, yaitu memiliki beberapa fungsi, 3, yaitu linnahi, linnafi, wal aqsi. Pada hadis ini adalah linnafi. Namun dari beberapa hal terkait tentang al-ma'rifah atau al yang tersambung dalam kalimat al-fath bisa
memiliki beberapa makna, di antaranya adalah al-ta'rif atau al-ma'rifah dan lal istidrak. Demikian pemirsa kajian pada kesempatan siang hari ini mengupas kitab Riyadhus Shalihin yang cukup panjang secara makna dan riwayat daripada para perawi hadis, di antaranya Ummi Aisyah yang selalu dibahas oleh guru kita. Terima kasih atas kebersamaan para jamaah dalam kajian dialog zuhur pada kesempatan hari ini, dan kita dapat mengikuti dalam kajian-kajian berikutnya yang pada masa pandemi ini kita melangsungkan kajian dialog zuhur dari Senin hingga Kamis, kemudian pada hari Jumat usai sholat Jumat kita melangsungkan dengan kajian khusus, yaitu kajian tematik ataupun kajian pembahas kitab ataupun permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Terima kasih guru kita dan masyarakat, pemirsa Masjid Istiqlal TV dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan kebersamaan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, saya mohon maaf bila ada salah kata. Hadanallahu yakum ajma'in wa'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.